Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Melda Ariska, NPM 1804041100, Prodi Ekonomi Syariah, kelas A, tugas UTS Metodologi Penelitian. Judul saya yang pertama, pengembangan ekonomi dari banyaknya pengunjung pada agrowisata air terjun Curug Gangsa melalui promosi di media sosial dalam perspektif etika bisnis Islam. Studi kasus pada wisata air terjun Curug Gangsa, Kota Wai, Kasui, Kabupaten Waikanan. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kesenangan, bukan keuntungan. Pariwisata merupakan suatu usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial melalui perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Namun, pariwisata tidak hanya diartikan sebagai perjalanan saja. Pada hakikatnya, pariwisata juga sebagai ekonomi kreatif yang merupakan salah satu wujud pemikiran, imajinasi, pengetahuan, kemauan, dan kemampuan yang kreatif yang dapat mempercepat kemajuan ekonomi dan perkembangan dunia usaha melalui terciptanya lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain secara ekonomi dengan menciptakan ide-ide kreatif dari semua potensi wisata yang ada. Pengembangan industri pariwisata yang berkembang atau tidak itu dilihat dari banyaknya wisatawan yang datang ke tempat wisata tersebut. Adalah kegiatan untuk mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produk kepada konsumen dan membujuknya untuk membeli sehingga dapat memberikan beberapa informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Promosi melalui media sosial memiliki peran penting dalam pengembangan wisata karena berkaitan dengan dalam usaha mengkomunikasikan potensi wisata kepada audiens. Masalah yang pertama, bagaimana kerjasama masyarakat demi memajukan wisata air terjun Curug Gangsa. Yang kedua, bagaimanakah penerapan promosi di media sosial dan wisata air terjun Curug Gangsa dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah peran institusi air terjun Curug Gangsa sebagai sebuah institusi yang memiliki peran yang sangat luas. Maka penelitian ini difokuskan pada berbagai program, aktivitas, dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam memberdayakan masyarakat, khususnya dalam bidang sosial ekonomi. Judul yang kedua, analisis pendapatan ekonomi masyarakat yang berdagang di sekitar air terjun Curug Gangsa berdasarkan ekonomi Islam. Studi kasus pada masyarakat Desa Kota Wai, Kasui, Kabupaten Waikanan, Lampung. Kepariwisataan berfungsi untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata serta memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta mendorong pendayagunaan produksi nasional. Objek wisata dapat digunakan sebagai sarana untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi regional. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara masyarakat bisa mengembangkan dan memajukan Curug Gangsa agar wisatawan tertarik untuk datang. Yang kedua, bagaimana dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar air terjun Curug Gangsa. Metode penelitian yang pertama, observasi, yang kedua, wawancara, yang ketiga, dokumentasi.
Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah peran institusi air terjun Curug Gangsa sebagai sebuah institusi yang memiliki peran yang sangat luas. Maka penelitian ini difokuskan pada berbagai program, aktivitas, dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam memberdayakan masyarakat, khususnya dalam bidang sosial ekonomi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.